Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, saudara semua diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari. Namun sebelumnya marilah saudara kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon penyertaan Tuhan menuntun hidup kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Bersyukur karena kasih setia Tuhan telah memimpin kami boleh melewati malam dan dapat menikmati hari baru pagi ini dengan baik. Pimpin sertai jaga lindungilah kami sepanjang hari oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati lawatan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan. Dan satu bagian ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan dari kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang keempat saudara. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, demikian bunyinya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi hari yang indah ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema atau topik perenungan kita pada pagi hari ini adalah perkataan yang mengubahkan kehidupan. Inilah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Dikisahkan saudaraku bahwa ada seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil 8 bulan. Ya, dia hamil di luar nikah oleh karena hubungan gelap dengan pacarnya. Lalu pacarnya itu tidak mau bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan perempuan ini. Lalu sambil menangis, perempuan ini kebingungan. Lalu ia pun pergi menuju klinik untuk menggugurkan anak ini. Itulah yang ada dalam pikirannya. Dia sudah bulat hatinya bahwa dia akan mengaborsi kandungannya itu yang sudah berusia 8 bulan. Tetapi saudara, di tengah perjalanan ada seorang ibu tua memberhentikan langkah perempuan ini. Dan perempuan tua ini berkata kepadanya, dia katakan, "Anakku, aku tidak mengenalmu dan aku juga tidak ingin mengganggumu. Tetapi saat melihatmu, aku tergerak untuk mengatakan kepadamu bahwa Tuhan Yesus mengasihimu nak. Dia tidak pernah melupakan engkau. Semuanya akan berakhir dengan baik-baik saja." Itulah yang diungkapkan oleh perempuan tua itu kepada perempuan muda yang hendak menggugurkan kandungannya itu. Tentu perempuan tua ini tidak mengenal siapa perempuan yang muda ini. Tetapi oleh karena Roh Kudus menggerakkan hatinya, dia mengungkapkan kata-kata itu secara spontan kepada perempuan itu. Dan sontak saudara, kata-kata perempuan itu sungguh sangat kuat. Dan dalam perjalanan itu, wanita itu pun lalu dia tersadar, dia berlutut di sudut jalan itu. Lalu dia menyerahkan kehidupannya kepada Yesus. Dan pada akhirnya dia membatalkan keinginan untuk menggugurkan anak tersebut. Dan puji Tuhan saudara, oleh pertolongan Tuhan tentunya,
Anak itu dilahirkannya dengan baik, dibesarkannya juga dengan baik, dan saat ini ya hingga besar anak itu menjadi seorang penyanyi dan sekaligus motivator yang dipakai Tuhan luar biasa untuk menjamah hati banyak orang. Nama anak itu adalah Israel Houghton, saudara. Puji Tuhan, ini luar biasa. Ini sebuah kisah nyata dari seorang yang hendak menggugurkan kandungannya, tetapi oleh perkataan seorang perempuan yang bisa menjamah hatinya, tentu oleh pertolongan Roh Kudus, akhirnya dengan perkataan itu, kehidupan perempuan itu diubah oleh Tuhan, sehingga anaknya pun dipakai Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan, dan banyak orang diberkati. Ini hanya sepenggal kisah dari banyak kisah yang bisa kita dengar dalam kehidupan ini tentang orang-orang yang mengalami pergumulan yang berat, yang putus asa, yang kecewa dengan kehidupan, yang terkadang juga ada banyak orang yang ingin mengakhiri hidupnya, tetapi dengan perkataan yang baik tentunya, perkataan yang menguatkan, kita bisa menolong mereka untuk menyadari bahwa itu perbuatan yang salah, membawa mereka datang kepada Tuhan sehingga Tuhan menolong, menguatkan, memulihkan hidup mereka. Itu yang ingin kita petik dari renungan pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah perkataan kita akan selalu mengandung kuasa, baik itu kuasa yang positif, yang membangun, bisa juga menjadi kuasa yang negatif dan menjatuhkan bahkan menghancurkan kehidupan orang. Perkataan sinis dan bahkan perkataan yang sarkastis, yang lahir dari hati yang pahit, saya melihat ta'ayal itu akan membangkitkan kemarahan, membangkitkan kegeraman, bahkan fitnah yang akhirnya menimbulkan pertengkaran, permusuhan dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Efesus pada pasal 4 ayat 31. Sebaliknya saudaraku, orang yang sudah mengalami hidup baru di dalam Tuhan, sepatutnya dia menyampaikan perkataan yang membangkitkan semangat. Kita yang sudah diubah oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, sepatutnya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat tentunya, yang juga menjadi perkataan-perkataan yang memberikan dukungan dan bahkan membesarkan hati orang yang mendengar. Seharusnya seperti itu. Perkataan kita itu seharusnya membuat orang yang mendengarnya mereka dapat beroleh anugerah Tuhan. Itu yang dikatakan juga Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 29. Dan ya, perkataan yang seperti itu memberikan keberanian untuk tetap hidup benar bagi orang yang mendengarkan, meskipun harus menanggung resiko dalam pergumulan-pergumulan hidup yang mereka hadapi. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak jarang kita menemukan, walaupun kita berkata kita anak Tuhan, orang Kristen yang percaya Tuhan, ada begitu banyak orang yang kurang mengekang mulut kita, sehingga perkataan kita sembarangan, sembrono, ya, menyakitkan orang, menjatuhkan orang, mengecewakan orang. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita merenung, apakah selama ini perkataan kita sudah membangun orang-orang di sekitar kita? Kiranya perkataan kita itu menjadi berkat, sehingga orang yang putus asa, mereka mendapatkan pengharapan yang baru. Mereka yang marah, mereka bisa menjadi ramah dan lemah lembut. Mereka yang acuh tak acuh, ketika mereka mendengarkan perkataan kita yang baik, yang membangun itu, mereka menjadi pribadi yang diubahkan menjadi pribadi yang peduli. Mereka yang tadinya dendam,
Ya, mereka rindu ya untuk mengampuni yang tadinya mereka mengalami hubungan yang retak, mereka bisa dengan mudah rujuk kembali. Ya, itulah anugerah hidup baru yang kita peroleh sebenarnya. Dan melalui perkataan yang keluar dari mulut kita, orang-orang dikuatkan, dibangunkan, diberikan semangat, dan mereka boleh diberkati karena mereka boleh melihat Tuhan dalam setiap perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika lidah kita dikuasai oleh anugerah, maka sesungguhnya perkataan kita pun ya akan mengalirkan perkataan-perkataan yang mengandung berkat bagi sesama kita. Mari saudaraku, kita bersyukur karena kita telah diberi anugerah oleh Tuhan untuk itu. Ingat saudara, tidak ada kehidupan yang begitu hancur sehingga Tuhan tidak bisa memulihkan itu. Ya, jangan salah menilai kehidupan Anda sendiri. Karena apa? Kasih karunia Tuhan itu sangat cukup untuk memulihkan segala sesuatunya. Hanya dibutuhkan perkataan-perkataan yang menopang mereka, sehingga mereka diteguhkan untuk mereka mengambil sikap bangkit dan dikuatkan kembali untuk menggapai hidup mereka dengan baik. Saudara yang kasih Tuhan, itu sebab firman Tuhan hari ini sangat jelas. Perkataan Tuhan juga membangun umat Israel. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dia katakan, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Perkataan ini diberikan kepada jemaat Tuhan, orang umat Tuhan yang mengalami keputusasaan oleh karena beratnya beban hidup yang mereka alami. Tetapi dengan perkataan ini mereka diberi pengharapan, mereka bangkit kembali untuk menggapai impian mereka di dalam Tuhan. Demikian harapan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Baiklah kita menjadi penabur kebaikan, penabur kata-kata berkat, untuk meneguhkan setiap orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita jujur dan melihat sekeliling kita, ada begitu banyak orang-orang yang kita temui dalam hidup ini, yang sedang putus asa, yang sedang putus harap, yang kecewa, dan mereka tidak berpengharapan lagi. Mereka tidak mampu untuk berdiri lagi. Mari dengan perkataan-perkataan yang penuh berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita sebagai anak Tuhan, mari kita membantu mereka untuk bangkit. Mari kita membantu mereka untuk bertemu dengan Tuhan, dan mereka juga boleh meraih impian mereka dan penuh dengan sukacita diberkati oleh Tuhan. Itulah yang saya bagikan pagi ini, kiranya bermanfaat untuk membantu kita. Mari kita pergunakan mulut kita dengan baik untuk memperkatakan perkataan yang mengubahkan kehidupan banyak orang untuk memuliakan Tuhan tentunya. Kita berdoa. Bapa kami, menaikkan syukur kami kepadamu pagi ini. Kami diberi anugerah untuk mau menerima dan juga mendengarkan firman yang sudah kami renungkan. Berkati setiap kami supaya kami dapat mempergunakan mulut kami, memperkatakan perkataan yang mengubah, membangkitkan, memberkati kehidupan orang di sekeliling kami. Berkatilah umatmu dimanapun mendengarkan renungan ini, yang lemah mereka boleh dikuatkan Tuhan, yang jatuh Tuhan angkat, yang putus asa beri harapan Tuhan, yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Hamba terus doakan bagi mereka yang berbeban berat, berikan mereka kelegaan hari ini. Hamba juga doakan untuk mereka yang bergumul karena sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh dijamah Tuhan, dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Hamba doakan juga anak-anakmu pagi ini yang sedang bergumul untuk hari ini mencari pekerjaan. Bukakan mereka lapangan pekerjaan. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun berkati bibit dan buah kandungan mereka, sehingga sukacita mereka pun dipenuhkan oleh Tuhan. Hamba doakan juga anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka. Tuhan tetap menyertai dan memberkati, memberikan mereka semangat belajar yang baik. Hamba doakan anak-anakmu yang sedang bergumul, yang bersukacita karena mereka berulang tahun hari ini. Penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur karena itu semua adalah anugerah Tuhan atas kehidupan mereka di hari ini. Ada begitu banyak juga umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan ini. Mereka sedang dalam pergumulan hidup yang berat, beban hidup yang sulit, dibelenggu oleh kuasa setan, kuasa gelap, sehingga mereka tidak berdaya. Dengan mendengarkan renungan doa ini
Izinkan hamba mohon berkat-Mu atas hidup mereka dalam nama Tuhan. Biar mereka ditolong, dipulihkan, dibebaskan, dan diberkati. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau berpesan kepada saudara, tetap semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, jangan menyerah, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu diduakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara berharap renungan ini akan selalu menyapa saudara setiap hari, bantu juga kami dalam pengembangannya untuk selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang, ya. Dan berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Juga saudara pencet tombol like, juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Juga di sini pagi ini kami juga memberitahukan kami sudah menerbitkan renungan-renungan ini dalam sebuah buku, renungan inspirasi. Tentu besar harapan kami saudara juga bisa membantu kami dalam pengembangan pelayanan dengan memiliki buku ini. Kalau saudara menginginkan buku ini, hubungi kami di nomor yang tertera di layar saudara. Kiranya saudara pun boleh diberkati oleh Tuhan setiap hari dengan membaca buku ini. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain tentunya. Tuhan memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.